yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga webinar ini untuk kedepannya untuk beberapa waktu nanti berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, izin untuk saya screen share. Pang delay dia kah? Tapi dia ada aktif kan? Ya, merudu. Nah, di sini saya hanya ingin berdiskusi ya dengan Bapak ataupun Ibu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, karena sebagaimana yang kita tahu itu, budaya positif di lingkungan sekolah itu sangat-sangat diperlukan ataupun memang harus diterapkan. Tika, galaksi ya. Oh, dia ya. Nah, di sini saya yang pertama ingin membahas tentang konsep disiplin positif dan motivasinya. Yaitu di sini ada makna disiplin positif. Nah, seperti yang kita tahu itu, disiplin itu banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita tahu itu, makna disiplin itu bukan hanya sekedar untuk kita terapkan itu di lingkungan sekolah, tetapi makna disiplin positif itu seharusnya itu memang harus kita terapkan itu mulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya dari diri kita sendiri itu makna disiplinnya sudah kita dapatkan ataupun sudah sering kita terapkan, insya Allah untuk kita sebagai seorang guru itu menerapkan makna disiplin positifnya itu ke lingkungan sekolah kita itu akan lebih mudah untuk kita terapkan ataupun tercapai tujuan kita untuk menerapkan makna disiplin tersebut. Nah, karena kita sekarang sedang berada pada kurikulum merdeka, tentang pembelajaran Merdeka Belajar, di situ juga ada pendapat ataupun pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan sosok bapak pendidikan yang memang banyak cara-cara beliau itu dalam memberikan ataupun mengartikan ilmu itu dapat kita contoh. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid itu harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertama memang harus dimulai dari dirinya sendiri. Dan setelah penerapan di diri sendiri itu kuat, maka kita juga akan bisa memberikan contoh untuk orang lain. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran tentang ada konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya. Noramung lepasing pangreh, ngi uga kuat kuasa aman diri priangga. Nah, itu bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Nah, artinya itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini saya merangkum juga dari pendapat-pendapat ilmuwan-ilmuwan terkenal yang salah satunya itu ada Diana Gosen. Dalam bukunya itu dia juga menyatakan bahwa arti dari disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Nah, jadi dari awalnya itu disiplin, dari kita memiliki kedisiplinan yang sudah kita tanamkan, maka apapun yang kita kerjakan itu akan berpengaruh ke arah yang lebih positif. Ataupun dari kedisiplinan yang sudah kita terapkan pada diri kita itu, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan itu memang akan berdampak baik untuk diri kita, dan kita juga akan bisa mengimplementasikannya untuk orang lain. Nah, selanjutnya di sini saya juga merangkum tentang 3 motivasi perilaku manusia. Itu masih juga menurut pendapat dari ilmuwan ataupun para ahli tentang dari Diana Gosen. Yang pertama itu ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif ini, yang harus ditanamkan oleh murid-murid yaitu motivasi yang di nomor 3. Nah, dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, mereka juga akan tetap berperilaku baik dan menjalankan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadikan orang yang menjunjung tinggi. Orang itu udah keluar belum? Belum, karena belum, Bu. Setahu tuh kan belum. Kalau untuk ini, kalau yang pernyataan otomatis bukan dimulai dari diri sendiri. Otomatis itu bukan suatu hal yang memang ingin dikerjakan ataupun dilakukan itu secara ikhlas. Itu yang nomor 1, itu pasti bukan. Nah, yang kedua itu kalau misalnya motivasi yang kita lakukan itu ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, nah itu juga bukan termulai ataupun termotivasi dari diri kita sendiri. Nah, makanya untuk 3 motivasi perilaku manusia ini yang paling cocok ini untuk kita ataupun murid-murid kita itu penerapannya adalah yang di nomor 3, yaitu memang dasarnya untuk menghargai diri sendiri dan mendapatkan hal-hal yang baik memang untuk diri sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita ingin menerapkan budaya positif di lingkungan dalam sekolah kita ataupun ingin memulai pembelajaran yang ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, nah ada yang namanya keyakinan kelas ataupun ada yang namanya itu kesepakatan kelas. Kalau misalnya saya pribadi di sekolah itu bersama murid-murid di dalam kelas memang membuat satu kesepakatan sebelum memulai pembelajaran. Berarti di awal setiap memasuki pembelajaran di awal semester pertemuan pertama pasti membuat MOU ya sama murid-murid. Nah, sekarang itu bahasanya itu menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Setiap tindakan ataupun perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, makanya kalau kita ingin menerapkan budaya positif itu, dari awal pertemuan dulu kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, itu salah satu contoh penerapan budaya positif untuk memulai pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk menggurui, tetapi webinar saya hari ini hanya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini selanjutnya. Ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini mungkin nanti di salah satunya ini ada yang terdapat memang dari dalam diri kita ini. Jadi saya ini hanya membahas tentang 5 posisi kontrol, di posisi manakah kita sekarang ini. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution ataupun Restructuring School Discipline, beliau ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori 5 kontrol, nah, Gosen ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya tersebut. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai monitor ataupun pemantau dan manajer. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu posisi kontrol tentang penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jujur saja, ketika saya belajar tentang 5 posisi kontrol ini, selama saya mengajar ini, mungkin saya berada di posisi penghukum. Nah, kenapa saya bilang saya berada di posisi penghukum? Karena mungkin secara tidak langsung saya selalu menekan ketika murid saya tidak mendengarkan apa yang saya bilang, saya selalu menerankan, awas ya, nanti nggak dapat nilai, ataupun kamu selalu saja begitu, kamu selalu salah. Nah, jadi setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol ini, ternyata ada satu posisi ini yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu bukan posisi di posisi penghukum ini. Nah, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ada pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, terkadang kita juga termasuk di dalam posisi ini. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan misalnya seperti, Ibu kecewalah sama kamu. Nah, kan kita sering ya ngomong gitu ke siswa kita ataupun ke murid kita. Nah, tanpa kita sadari, posisi ini juga bukan termasuk posisi yang harus diterapkan ataupun yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, selanjutnya itu ada posisi yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Nah, di posisi teman ini bisa berupa posisi yang positif, bisa berupa posisi yang negatif. Nah, di posisi yang positif itu yang bagaimana? Mampukah kita sebagai seorang guru menjadi teman untuk murid kita itu, yang mampu mengerti bagaimana keadaan murid kita itu, ataupun di posisi negatifnya menjadi teman itu hanya untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri saja.
Jadi ketika kita sebagai guru ini tidak ada di tempat dan si murid ini merasa kita sebagai temannya ini, dia akan mungkin begini, dia akan merasa kehilangan. Nah, jadi kalau posisi positif, kita menjadi teman itu menuntun, bukannya menuntut. Nah, kalau misalnya di posisi negatif, kita itu menuntun tetapi menuntut. Nah, ketika kita tidak berada di tempat, jadi tuntutan yang harusnya ini seperti ini, murid itu udah nggak mau lagi ngerjainnya. Nah, jadi posisi teman ini juga terkadang kurang cocok untuk dimiliki. Bukan kurang cocok, tetapi tidak terlalu tepat kalau misalnya posisi teman ini yang negatif yang akan kita salurkan ataupun kita terapkan kepada murid kita. Nah, selanjutnya ini yang keempat ada posisi monitor ataupun pemantau. Jadi memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, salah satunya misalnya kalau kita memonitor murid kita itu, misalnya bagaimana kita mengawasinya, bagaimana kita memantaunya. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, menurut saya, posisi pemantau ataupun monitor ini tidak terlalu tepat juga untuk kita terapkan. Jadi kita misalnya hanya memantau murid kita, tetapi kita tidak melakukan apapun. Jadi untuk di Merdeka Belajar ataupun di kurikulum Merdeka ini, pemberian sanksi kepada murid ini juga tidak dibenarkan ataupun kurang tepat ya. Jadi pada kurikulum Merdeka ini karena prinsipnya sudah berpusat pada murid, sudah menghamba pada murid, jadi kita ini untuk melakukan ataupun memberikan suatu hukuman itu sudah tidak tepat lagi. Jadi hukumannya itu memang yang harus ke arah yang positif. Jadi terkadang kalau kita terbiasa misalnya di lingkungan sekolah kita ini dengan individu si murid itu, kadang kalau kita mau kasih sanksi ataupun hukuman yang ke positif, bahkan mereka itu tidak jerah. Nah, kadang kita lepas kontrol untuk memberikan hukuman yang ke arah negatif. Nah, tetapi itu sudah tidak dibenarkan lagi. Nah, yang terakhir ini 5 posisi kontrolnya ini ada di manajer. Nah, posisi mentor ini ataupun manajer ini di mana guru harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling tepat dimiliki dari seorang guru itu adalah posisi manajer ini. Karena apa? Karena kita ini memberikan mereka itu jalan keluar. Jadi apapun yang dilakukan mereka itu, mereka harus punya solusi. Jadi mereka itu harus mampu memang bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik itu yang mereka lakukannya positif bagi mereka ataupun negatif dari mereka. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling tepat untuk kita sebagai seorang guru miliki dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu adanya di posisi manajer. Nah, terima kasih. Nah, jadi itu tentang sedikit ataupun sekilas tentang penerapan budaya positif, dasar-dasar penerapan budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang ingin berdiskusi, ada yang ingin kita diskusikan untuk tanya jawab. Saya persilahkan.
Tetapi sebelumnya izin saya stop share dulu ya. Yang ingin berdiskusi tentang penerapan budaya positif ini, boleh tolong dibuka, boleh di mute dulu. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, tentang konsep disiplin positif untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ibu, saya boleh bertanya? Boleh, Ibu. Silahkan, Ibu Hairunisa. Nah, ini kan tadi konsep disiplin dan untuk misalnya ada siswa melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukum. Jadi kalau misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan seperti merusak fasilitas sekolah, itu apa yang harus kita lakukan untuk siswa tersebut, Bu? Bagaimana, apa yang harus kita berikan untuk siswa tersebut? Nah, iya, baik. Terima kasih, Ibu Hairunisa. Nah, mungkin kalau misalnya karena dalam kurikulum Merdeka Belajar ini memang kita itu disuruh memang harus berpusat kepada murid, merusak fasilitas sekolah itu kan memang sebenarnya salah satu kesalahan yang rasanya kalau untuk anak seumuran, maksudnya gini, misalnya salah satunya contohnya merusak meja. Nah, apabila misalnya kita memberikan hukuman misalnya ganti meja itu, otomatis kalau misalnya ganti di hari itu juga ataupun di beberapa bulan itu akan susah kita terapkan ya. Jadi bagaimana caranya itu kita sebagai seorang guru itu menuntun dulu, jadi memberikan konsekuensi ya, jadi nggak usah hukuman verbal misalnya, jadi konsekuensi kita juga harus bertanya dulu, tolong perbaiki dulu mejanya ataupun tolong perbaiki dulu kursinya misalnya gitu. Tapi setelah itu kan memang tidak mampu mereka lakukan misal, jadi kita harus menuntun mereka itu semampu mereka dulu. Jadi semana mereka proses mereka untuk memperbaiki ataupun mencari solusi dari permasalahan tadi. Jadi misalnya kursi tadi sudah dirusak, sudah patah. Jadi bagaimana caranya si kursi itu harus bisa lagi menjadi utuh misalnya.
Nah, kita kasih konsekuensinya gitu. Jadi kita menuntun ya, bukan menuntun bagaimana caranya si kursi itu kembali seperti semula. Walaupun setelah mereka lakukan, si kursi itu tidak akan mungkin kembali seperti semula. Jadi kita hanya menuntun ke arah yang lebih baik. Jadi kita nggak menuntun itu harus diganti, gitu. Jadi kan memang di lingkungan budaya sekolah kita itu sering ya terjadi seperti itu. Kadang papan tulis misalnya gitu dirusak, ataupun meja misalnya gitu kan. Jadi kita itu memang menuntun bagaimana mereka itu bisa bertanggung jawab dulu atas apa yang mereka lakukan. Jadi nggak misalnya kita hukum, jemur di panasan gitu. Yang sekarang kan kita seringnya gitu ya, dulu kita seringnya kayak gitu ya. Kita jemur dulu. Udah gitu kadang kita itu ganti tuh, itu panggil orang tua harus ganti ya. Kadang kita seperti itu. Nah, tetapi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menuntun mereka itu mencari solusi dari hal ataupun perbuatan yang mereka lakukan. Nah, jadi kita cuma bilang misalnya bagaimana caranya agar si meja itu kembali seperti semula. Nah, kita gitu aja dulu. Jadi kalau menurut saya itu memang itu kita harus menuntun mereka itu ke hal-hal yang positif dulu tanpa menjas ataupun walaupun sebenarnya yang dilakukan mereka itu fatal ataupun salah karena merusak fasilitas sekolah. Menurut saya sih begitu, Ibu Khairunisa. Bagaimana, Ibu? Ibu, terima kasih. Ya, mungkin kalau untuk ini masih bisa kita lakukan ya, walaupun untuk praktiknya mungkin agak sulit ya, Bu ya. Karena ketika walaupun kita menuntun mereka, jadi nanti kira-kira mereka punya efek jerah nggak, merasa bersalah nggak gitu. Takutnya kan mereka dengan kita bilang semampu kalian aja, oh berarti besok-besok bisa lagi dong buat kayak gitu. Nah, ya. Jadi ini strategi kita sebagai guru bagaimana caranya? Nah, jadi pernah juga memang ada kejadian di tempat saya itu begitu, Bu ya. Jadi memang kursinya itu patah. Jadi yang kami lakukan itu menerapkan budaya positifnya itu kasih dia palu, kasih dia paku. Jadi bagaimana caranya si kursi itu harus kembali. Jadi efek jerahnya ini ataupun rasa bertanggung jawab ini kan dia harus apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, dia harus mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi kadang harus kita kontrol juga, maksudnya kita juga harus di situ. Jadi nggak usah kita marah-marah, membuang energi, jadi harus kita hukum di panas-panasan itu nggak usah. Jadi memang pada konsepnya menerapkan kurikulum merdeka ini, kalau saya pribadi jujur di lingkungan sekolah kita ini agak berat ya, karena mayoritas penduduknya ataupun bahkan dari orang tuanya sendiri tidak mendukung dengan keadaan sekolah kita. Padahal sekolah tinggal sekolah, semuanya sudah digratiskan. Tetapi mereka begitu. Tetapi karena balik lagi ke 5 posisi kontrol kita itu tadi. Nah, kita sebagai seorang guru itu nggak bisa harus menjadi penghukum, walaupun selama ini kita ini melakukan kita itu berada di posisi penghukum itu. Nah, jadi pelan-pelan ayo kita rubah budaya positif kita ini kita terapkan. Jadi memang kita itu harus menuntut, insya Allah lama-lama dengan kalau misalnya tuntunan yang kita arahkan itu memang ke arah positif, mereka akan malu dengan dirinya sendiri. Jadi begitu, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Baik, ada lagi. Terima kasih, Bu Khairunisa.